Hari ini, melalui Wakil Koordinator Bidang Eksternal Andi Muhammad Rezaldi dan Kepala Divisi Pemantauan Impunitas, Jane Rosalina, Kontras mengajukan permohonan informasi ke Sekretariat Negara. Hal ini dilakukan berkaitan pemberian pangkat kehormatan oleh Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto pada 28 Februari lalu. Berkaitan dengan dokumen keputusan Presiden terkait pengangkatan kehormatan Prabowo Subianto, dan yang kedua adalah alasan-alasan diberikannya pangkat kehormatan tersebut. Kenapa kami kemudian mengajukan permohonan informasi ini? Karena ini adalah bagian dari tuntutan kami untuk membuka akses informasi yang sebetulnya ini merupakan akses yang bisa diakses oleh publik begitu. Karena kalau kami merujuk pada undang-undang gelar, tanda jasa maupun tanda kehormatan, dalam pemberian satu tanda jasa, gelar ataupun tanda kehormatan itu harus memperhatikan asas transparansi dalam pertimbangan ataupun penyusunan yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mempertanyakan dari berbagai aspek begitu ya, terkait pengangkatan kehormatan ini. Karena jika dilihat dari berbagai sisi, Kontras sendiri melihat bahwa pengangkatan kehormatan terhadap Prabowo Subianto itu tidak memenuhi dari berbagai sisi. Mulai dari aspek peraturan atau dasar hukum, yang kedua berkaitan dengan aspek kemanusiaan yang sebetulnya ini juga menjadi pertimbangan penting dalam pemberian gelar tanda jasa atau tanda kehormatan, dan juga aspek-aspek yang lainnya. Kontras berharap pemerintah dapat menjabarkan secara terbuka atas pengangkatan Prabowo, karena hal ini berkaitan dengan keadilan keluarga korban dalam kasus penculikan 1998. Diketahui sebelumnya, YLBHI bersama Koalisi Masyarakat Sipil telah mengancam keras pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto yang dilaksanakan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta. Pemberian pangkat kehormatan ini bertentangan dengan nawacita Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Selain itu, hal ini juga dinilai mengkhianati reformasi dan menambah dalam luka para korban dan keluarga korban penculikan reformasi 1998. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suara PSI yang meningkat dalam waktu singkat menimbulkan spekulasi di publik. Salah satunya dugaan keterlibatan pihak tertentu untuk memuluskan langkah PSI ke parlemen. Namun PSI membantah hal tersebut dan akan menempuh jalur hukum jika ada pihak yang memfitnah PSI. Melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjadi misteri lantaran melesat dalam waktu singkat. Hingga Senin siang, dari data real count KPU, suara PSI mencapai 3,13% suara sah nasional. Kamis 29 Februari 2024, data real count KPU menunjukkan PSI mengantongi 2,86% atau 2.171.907 suara. Kemudian pada Sabtu 2 Maret 2024, PSI berada di angka 3,13% atau 2.402.268 suara. Ini artinya suara PSI bertambah 230.361 suara hanya dalam 3 hari yang diperoleh dari 2.240 TPS. Terkait anomali suara PSI, muncul berbagai isu mulai dari suara PSI besar karena diduga ditukar dengan suara tidak sah di TPS tertentu dan dugaan keterlibatan pihak tertentu untuk memuluskan PSI ke parlemen. Terkait isu tersebut, KPU menjelaskan pihaknya bekerja profesional dan terbuka. Melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa, seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam Undang-Undang Pemilu ada yang namanya pemantau terdaftar.
Politisi PSI Sheryl Tanse juga menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan jual beli suara. PSI akan menempuh jalur hukum untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah memfitnah PSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Partai Persatuan Pembangunan turut menanggapi anomali perolehan suara PSI yang mendadak tinggi. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, menduga terdapat dua modus operasi di balik meroketnya suara PSI agar partai yang diketuai anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, lolos ke parlemen. Partai Persatuan Pembangunan turut menanggapi anomali perolehan suara PSI yang mendadak tinggi. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, menduga terdapat dua modus operasi di balik meroketnya suara PSI agar partai yang diketuai anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, lolos ke parlemen. Modus pertama menurut Romi yakni memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil kepada partai tertentu. Modus kedua memindahkan suara yang tidak sah kepada partai tertentu. Selain itu, Romi juga mengusulkan agar anomali melambungnya suara PSI dapat dibongkar melalui mekanisme hak angket. Sejauh ini, P3 termasuk sebagai partai yang mendorong digulirkannya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo berangkat ke Australia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN Australia. Sejumlah isu akan dibahas dalam pertemuan ini, diantaranya adalah kerjasama ekonomi hingga konsistensi isu Palestina. Senin pagi Presiden Joko Widodo bertolak ke Melbourne, Australia. Presiden ke Australia guna hadiri konferensi tingkat tinggi KTT khusus ASEAN Australia. KTT kali ini digelar untuk merayakan 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia. Selama di Australia, Presiden Jokowi akan mendorong kerjasama di berbagai bidang, salah satunya kerjasama dalam pembangunan IKN. Tidak hanya itu, Presiden juga akan terus menyuarakan akan pentingnya penghormatan hukum internasional, terutama dalam isu Palestina. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kerjasama, penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital, serta pemajuan paradigma kolaborasi dan penghormatan hukum internasional secara konsisten termasuk dalam isu Palestina. Selain menghadiri KTT ASEAN Australia, saya juga berencana untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, dan Kamboja.